Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Mafira Sarki yang sebagai perwakilan kelompok 6 sebagai moderator untuk diskusi kali ini akan memulai diskusi kali ini yang berjudul Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu kita yakni Dr. Fetriani JMPD. Baiklah, anggota kelompok 6 yang beranggotakan Vanessia Putri dengan NIM 20129270, saya sendiri Mafira Sarki 20129306, yang ketiga Sania Kairanis yang dengan NIM 20129342, dan yang terakhir Sylvia Winarahima dengan NIM 20129344. Baiklah, pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Vanessia Putri. Kepada Saudari Vanessia Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu dasar pikiran dan rasional. Berdasarkan ketentuan Yudiris Konstitusional Negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Yudiris Konstitusional ini mengandung makna konsekuensi baik formal maupun fungsional, bahkan imperatif bahwa 1. Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila adalah norma dasar dan norma tertinggi di dalam negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Pancasila adalah ideologi negara, ideologi nasional Indonesia. Yang keempat, Pancasila adalah identitas dan karakteristik bangsa atau kepribadian nasional yang perwujudannya secara melembaga sebagai sistem negara Pancasila. Yang kelima, Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa, pandangan hidup atau keyakinan bangsa yang menjiwai sistem kenegaraan dan kemasyarakatan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sistem filsafat Indonesia yang berpotensial dan fungsional, yang normatif ideal. Sesungguhnya, ketentuan formal atau yudiris konstitusional di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Pancasila dasar negara Republik Indonesia itu diangkat dari realitas sosial budaya dan tata nilai dasar masyarakat Indonesia. Justru karena nilai-nilai dasar ini telah menjiwai dan merupakan perwujudan kepribadian bangsa, maka identitas substansial dan instruksi ini diangkat, mohon maaf saya ulangi, justru karena nilai-nilai dasar ini telah menjiwai dan merupakan perwujudan kepribadian bangsa, maka identitas, substansi, dan instruksi ini diangkat dalam hidup kenegaraan sebagai sistem kenegaraan secara formal. Motivasi demikian bersumber atas keyakinan bahwa nilai Pancasila adalah keyakinan atau pandangan hidup yang benar, baik, dan unggul. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Vanessia. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Saudari Sania. Kepada Sania dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai hubungan filsafat pendidikan Pancasila dengan pendidikan dan masyarakat. Hubungan masyarakat dengan pendidikan menampakkan hubungan korelasi positif, artinya pendidikan yang maju dan modern pula. Sebaliknya, pendidikan yang maju dan modern hanya ditemukan dan diselenggarakan oleh masyarakat maju dan modern. Hubungan timbal balik yang saling menentukan itu bahkan seakan-akan hubungan kausalitas. Maksudnya, sebagai hubungan sebab akibat, yakni karena pendidikan masyarakat menjadi maju di satu pihak, sementara di lain pihak pendidikan maju dilaksanakan di dalam dan oleh masyarakat maju pula.
Analisis di atas nampak seperti hubungan telur dengan ayam, atau secara teoritis disebut hubungan korelasi positif. Akan tetapi, hubungan demikian belum memberikan prinsip dan persepsi bagaimana kita bersikap agar bijaksana dan strategi pengembangan pendidikan ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis filosofis dapat memperjelas antar hubungan itu. Manusia sebagai subjek individual dapat dianalogikan dengan masyarakat atau negara atau bangsa sebagai subjek kolektif. Subjek selalu menentukan sikap dan wawasannya, kebijaksanaannya, dan strategi serta tujuan dan sasaran yang hendak ditempuhnya. Pertimbangan dan penentuan ini diambil berdasarkan keyakinan, motivasi, dan tujuan dalam hidupnya. Analog dengan pola dasar subjek yang demikian, maka jelas hubungan masyarakat dengan pendidikan ialah hubungan fungsional. Jelasnya, masyarakat sebagai subjek, sedangkan pendidikan adalah usaha, aktivitas subjek yang dilakukannya menurut tujuan dan kehendaknya secara mandiri. Bagi anak, tujuan dan kehendak belajar itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, orang tua, atau keluarga. Demikian pula pada masyarakat, bangsa, atau negara, faktor itu adalah kondisi dan tantangan zaman termasuk potensi-potensi yang dimilikinya, atau sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kebudayaan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sania. Selanjutnya pemaparan materi oleh Saudari Sofia. Kepada Via dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan masyarakat dan pendidikan sebagai hubungan fungsional. Yang pertama yaitu bahwa masyarakat atau negara adalah subjek yang menentukan secara sadar dan mandiri cita karsa atau tujuan dan keinginan luhur yang akan dilakukan dan dicapai melalui kebijakan, lembaga, dan strategi tertentu. Cita karsa ini bersumber dari cita dan tujuan. Hidupnya itu, inilah keyakinan atau pandangan hidup suatu bangsa. Yang kedua, yaitu bahwa pendidikan, baik sebagai usaha, lembaga, maupun sebagai program, perwujudannya secara nasional ialah sistem pendidikan nasional. Wajar bersumber dan ditentukan oleh cita karsa subjek tersebut, karena cenderung bersifat subjektif. Atau bandingkan dengan pendidikan individu, potensi panca indera, pikir, minat, dan cita karsanya. Manusia sebagai dual yang menentukan sikap dan wawasannya, kebijaksanaan, dan strategi serta tujuan dan sasaran yang hendak ditempuhnya. Pertimbangan dan penentuan ini diambil berdasarkan visi dan tujuan dalam hidupnya. Manusia pendidikan adalah suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan individu menurut tujuan dan kehendaknya secara mandiri. Masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tercermin dalam tujuan dan hasrat luhur atau kehendak berdasarkan cita dan karsa, memilih dan menjalankan aktivitas kehidupan. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sofia. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.